Kali ini gue mau share informasi mengenai Zhongli ya. Jadi gue rasa atau gue harap video ini dapat membantu teman-teman yang mau gacha Zhongli ya. Menurut gue sih Zhongli itu skip aja ya. Kenapa gue bilang skip? Salah satu alasannya dia bukan karakter DPS terbaik menurut gue ya. Ini menurut gue. Jadi gue bakal jelaskan beberapa info-info penting mengenai Zhongli ini ya. Dari skillnya, apa keunggulan dan kelemahan Zhongli ini. Oke friends, let's go. Drop it. Oke friends, yang pertama gue bakal membahas skillnya terlebih dahulu ya. Combat talent atau skill aktif yang digunakan. Yang pertama itu adalah combat talent normal attack ya. Rain of Stone atau hujan dari bebatuan, melancarkan 6 serangan tombak secara beruntun ya. Yang normal attacknya. Yang charge attack ini menciptakan percepatan yang membuat banyak tombak jatuh pada jalur yang dilalui. Contohnya teman-teman gunakan klik tahan ya. Di PC klik tahan, maka jalan yang sudah dilalui Zhongli itu akan ada pilar yang jatuh ya. Atau bebatuan atau tombak yang jatuh. Gua nggak terlalu jelas sih. Plunging attack ini adalah damage yang dihasilkan dari udara ya, dari udara ke tanah, memberikan damage area di darat dari udara. Itu biasa skillnya. Yang combat talent 2 adalah elemental skill ya, Dominus Lapidus ya. Ini merupakan skill kalau di keyboard biasanya E ya, kalau di PC ada dua jenis ya. Yang pertama adalah tab, yang kedua adalah hold ya. Yang tab ini adalah skill tekan. Tab ini menjatuhkan pilar batu ya. Jadi dia membuat damage area dari elemen geo ya. Jadi saat pilar batu ini berdekatan dengan elemen geo lainnya, contohnya seperti Hilucar yang menggunakan elemen geo, maka akan membuat geo damage ke sekitar musuh ya. Untuk pilar hanya bisa dapat dikeluarkan satu saja. Oke, yang kedua itu hold, mengeluarkan perisai geo atau jet shield ya, dan memberikan damage geo secara area. Jadi damage area ini damage geo ya, bukan damage normal. Perisai geo ini akan segera aktif jika menyerap serangan musuh ya. Perisai geo ini akan aktif menyerap serangan berdasarkan max HP Zhongli ya. Jadi semakin besar max HP Zhongli, maka pertahanan dari perisai ini akan semakin bagus. Dan juga menyerap serangan dari musuh geo sebesar 250% lebih efektif ya. Ingat, 250% lebih efektif ya jika ada musuh geonya. Jika nggak ada musuh geo ya, perisainya tetap berjalan namun tidak seefektif jika melawan musuh geo ya. Lalu jika ada elemen sekitar menggunakan skill ini ya, maka akan menyerap elemen geo tersebut maksimal 2 target, seperti menyerap skill dari Hilucar yang tipe tanah ke lebih drastis ya daripada mengeluarkan api atau es lainnya. Efek ini tidak memberikan damage. Combat talent ketiga adalah Planet Bifall. Ini adalah ultimate burst ya. Ultimate burst ini kalau di keyboard tekan key, memberikan damage area dengan meteor. Bila lawan belum tewas, maka lawan akan membatu selama beberapa detik. Talenta pasif yang pertama adalah Resonant Wave ya, atau gelombang resonansi, memberikan ketahanan perisai geo sebesar 5% ya, hingga 5 kali lipat tergantung damage yang diterima dari musuh ya. Jadi setiap musuh menyerang, maka akan memberikan ketahanan perisai geo ini sebesar 5% ya saat perisai geo ini diaktifkan, dan efeknya akan tetap ada sampai perisai ini hilang ya. Jadi semakin banyak menerima damage saat menggunakan perisai, maka akan membuat perisai mengalami peningkatan ketahanan. Lalu talenta pasif yang dua adalah Dominance of Earth ya, memberikan damage tambahan pada planet Bifall atau elemental burst atau meteor jatuh itu ya, sebesar 33% dari max HP Zhongli. Jadi semakin besar max HP Zhongli, maka damage yang dihasilkan planet Bifall akan semakin kuat ya. Talenta pasif 3, saat membuat senjata tombak di blacksmith akan mengembalikan 15 ore yang digunakan. Padahal kalau bukan untuk khusus senjata tombak saja, talenta ini akan bagus ya, karena mengurangi 15% ore ya. Oke, yang konstelasi level pertama adalah memberikan tambahan pilar pada Dominus Lapidus menjadi 2 pilar ya. Awalnya sih kita hanya bisa mengeluarkan 1 buah saja. Lalu setelah kita terbuka ya konstelasi level 1 ini, maka akan ada 2 pilar maksimal di arena ya. Lalu konstelasi level 2-nya adalah Planet Bifall akan memberikan perisai permata kepada karakter yang berada di dekatnya. Jadi saat teman-teman menggunakan ultimate burst pada Zhongli ya, maka kita akan mendapatkan perisai giok tambahan dari ultimate burst tersebut. Oke, konstelasi level 3 adalah meningkatkan level talenta skill sebanyak 3 level di Dominus Lapidus ya. Jadi saat kita terbuka konstelasi level 3, otomatis naik level talenta skill kita yang Dominus Lapidus menjadi 3 level ya. Maksimalnya menjadi 15 level. Oke, konstelasi level 4 membuat damage area Planet Bifall semakin luas sebesar 20% ya, dan membuat lawan yang terkena efek membatu jadi lebih lama 2 detik. Oke, konstelasi level 5 dalam meningkatkan level talenta skill sebanyak 3 level di Planet Bifall, maksimalnya menjadi 15 level ya. Oke, konstelasi 6 adalah saat ada perisai permata, maka 40 damage yang diterima akan menjadi pemulihan HP untuk Zhongli sendiri ya. Jadi pemulihan HP maksimal 8% ya dari max HP Zhongli. Semakin banyak damage yang diterima, maka sebagian damage itu akan memulihkan HP Zhongli sendiri ya. Ini buat konstelasi level 6. Jadi kesimpulannya Zhongli ini ya, yang sisi baiknya atau positifnya, yang pertama elemental skill tab membuat tempat pijakan lebih tinggi ya, dan bila berada di atas pilar membuat musuh tidak bisa menyerang kita ya. Jadi musuh itu kesulitan menyerang kita saat kita berada
berada di atas pilar tersebut ya. Yang kedua itu adalah efektif melawan musuh yang menggunakan elemen Geo seperti Metachur, Hilukar ya, yang menggunakan perisai Geo ya. Yang menggunakan perisai Geo itu kan awalnya dia menggunakan perisai Geo untuk mempertahankan HP-nya tidak berkurang jauh ya, atau mengurangi damage dari elemen lainnya. Pilar Geo ini ya, maka akan membuat perisai Geo itu terasa lebih mudah dikalahkan ya. Lalu yang ketiga adalah elemental skill hold ya. Jadi perisai permata memiliki ketahanan terhadap musuh elemen Geo ya, lebih baik dari elemen lainnya. Jadi menurut gue sih kurang efektif jika dipakai saat lawan Electro Slime atau Pyro Slime ya, atau lawan yang menggunakan elemen selain Geo ya. Yang keempat adalah elemental skill tap ya, memberikan damage tambahan secara area terus-menerus dengan pilar ya. Namun bila ada elemen Geo lain akan membuat elemen Geo itu juga mengeluarkan damage area seperti pilar tersebut ya. Jadi saat kita mengeluarkan pilar ya, maka akan ada di bawahnya itu sebuah pancaran gelombang ya. Pancaran gelombang itu akan menghasilkan Geo damage. Oke, ini kekurangannya. Gue bakal bahas kekurangannya. Yang pertama itu adalah talenta pasif 2-nya. Pilar tidak membuat lawan terganggu ya. Jadi maksud gue adalah pilar tidak membuat lawan terganggu ini seperti Frozen ya, atau es itu kan membuat lawan menjadi terdiam sesaat ya. Itu menurut gue sih mengganggu pergerakan lawannya. Damage yang dihasilkan oleh pilar tersebut ya hanya pengurangan HP ya, atau pengurangan darah pada lawan. Lalu jika lawan itu terganggu ya, seperti membatu pada skill elemental burst, maka akan lebih baik ya, karena saat melawan musuh yang banyak di spiral abyss kita jadi bisa lebih fokus mengalahkan musuh tanpa dibantu ya, atau diganggu dari musuh lain seperti tukang panah di Hilukar. Lalu yang kedua adalah elemental burst, punya durasi efek batu yang sangat sedikit. Akibatnya lawan yang membatu itu bisa segera pulih dari efek batu tersebut, dan untuk membuat durasi membatu itu lebih lama kita harus membuka konstelasi level 4 ya, dan itu hanya bertambah selama 2 detik. Oke, jadi bagaimana jika teman-teman mau gacha, silahkan gacha ya. Kalau gua sih gua skip ya, gua buat nunggu karakter es pedang ya. Nanti gua bakal bahas karakter es pedang tersebut. Jika teman-teman ada pertanyaan, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Lalu untuk quest Zhongli ya, quest Zhongli hanya ada di AR40 ya, quest story namanya. Gue coba video ini di quest story ya. Gue udah bisa pakai Zhongli sebelum update 1 Desember 2020 ya. Oke friends, see you next in video. Bye bye.